pemilu ini dihadapi dengan riang gembira dengan menjual ide dan gagasan. Coba sekarang istilah gemon. Itu apa urgensinya bagi pendidikan politik kita? Kita ini memilih pemimpin, bukan memilih bayi terlucu 2024 gitu loh. Ruang redaksi kita kedatangan tamu yang familiar kalau di olahraga khususnya sepak bola sudah sangat dikenal. Selamat pagi Mas Sigit Widodo. Selamat pagi Mas Esi. Gimana aktivitas sehari-hari ini? Ya, terima kasih. Aktivitas sehari-hari sama seperti yang sudah selama ini dilakukan sebagai anggota DPR. Tentu tanggung jawab kewajiban sehari-hari melaksanakan tugas kedewanan, menerima aspirasi masyarakat, membantu masyarakat, menyiapkan bahan-bahan untuk kegiatan, rapat-rapat dengar pendapat dengan mitra kerja, misalnya dengan OPD-OPD yang ada di Palangkaraya, sesuai bidang komisi, karena kebetulan saya di komisi C, membidangi tentang Kesra, kesejahteraan rakyat. Jadi ya hari-hari kita berkutat dengan itu, dengan kegiatan sosial kemasyarakatan, hadir undangan-undangan warga, dan begitulah membantu masyarakat. Tapi walaupun sibuk dengan kegiatan dewan, tapi aktivitas di luar banyak juga. Di organisasi-organisasi banyak sekali itu. Selain organisasi olahraga juga banyak organisasi-organisasi di luar dari olahraga juga banyak itu. Betul. Ya, alhamdulillah kita dipercaya. Namanya kita dipercaya, tentu itu menjadi sebuah beban tanggung jawab buat kita. Kepercayaan harus kita balas dengan tanggung jawab di setiap bidang apapun. Ketika kita diberi tugas, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Saat ini saya sebagai Sekretaris Umum KONI Kota Palangkaraya. Di level provinsi saya sebagai Sekretaris Umum dari pengurus provinsi isi juga ya, Ikatan Sepeda Indonesia. Ya, betul. Kebetulan juga Sekretaris Umum di Aspro PSSI juga. Di kota saya menjadi Ketua Esport Indonesia di kota, juga Ketua IOF Indonesian Off-Roader Federation. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan dan juga tanggung jawab yang saya emban. Selain itu juga sebagai pembina-pembina di beberapa kelompok paguyuban yang ada di masyarakat Palangkaraya. Ya, begitu mungkin. Enggak capek ya dengan banyaknya aktivitas itu? Karena rutinitas seorang anggota dewan itu sebenarnya cukup lelah. Karena apalagi sekarang sudah masuk masa kampanye ya, masa kampanye, harus turun ke konstituen untuk kampanye sampai dengan masa pencoblosan nanti. Bagaimana harus bisa membagi waktu itu, Mas? Ya, yang pasti saya dari awal, dari waktu masih kuliah, saya aktif di organisasi, menjadi presiden Badan Eksekutif Mahasiswa, menjadi penyiar radio, kebetulan juga menjadi wartawan di TVRI Kalimantan Tengah. Jadi artinya dari muda, dari sudah terbiasa gitu lah. Terbiasa hidup bekerja di bawah tekanan. Artinya kalau tidak sibuk, tidak banyak kegiatan, malah kita seperti orang bingung. Nah, ketika kita di DPRD dihadapkan kepada satu pekerjaan yang numpuk, ya itu bagi kita biasa-biasa aja. Tinggal bagaimana kita bisa memanage, mengelola mana yang harus kita dahulukan. Tentu keluarga harus paham juga. Tapi kalau kita biasanya clear dulu di internal keluarga, bagaimana istri, anak paham bahwa kita berprofesi sebagai apa. Sehingga kalau berangkat pagi pulang pagi lagi juga wajar lah. Karena memang pekerjaannya kita di luar, di lapangan, dan tidak mengenal jam kerja, jam kantor. Jadi jam berapapun ketika masyarakat nelpon, ada kegiatan apa, ada masalah apa, kita juga harus turun. Tidak peduli cuaca, siang, malam, hujan, badai, ya kita berupaya hadir di tengah masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab kita. Karena sudah diberikan amanah untuk mereka. Jadi kewajiban kita lagi untuk memberikan kepercayaan itu dengan membantu mereka, berdampak bagi mereka, bagi kita udah sangat cukup lah. Oh iya, tadi saya mendengar sampean ini kan juga menjabat sebagai sekretaris KONI Kota ya? Sekretaris KONI. Nah, saya baru ingat sekretaris KONI Kota. Kemarin waktu Porprov itu sempat bermasalah loh. Bermasalah di Sampit, Porprov provinsi itu, Pekan Olahraga Provinsi di Sampit itu sempat ada kericuhan di beberapa cabur. Ya, saya tahu yang Mas Sigit tahu itu seperti apa gitu? Ya, memang namanya sebuah sebuah pekan olahraga daerah tentu ada gengsi tersendiri, terutama bagi tuan rumah. Siapapun yang menjadi tuan rumah yang sudah menggelontorkan tenaga, pikiran, bahkan dana, tentu mereka ingin ini berbanding lurus antara yang sudah dikeluarkan dengan prestasi. Nah, lalu muncul beberapa strategi-strategi yang itu sebenarnya bukan
kasat mata yang kita lihat di pertandingan, tapi ada sesuatu yang membuat ya namanya olahraga wajar pemprov cabur-cabur itu yang punya atlet dan segala macam yang sudah membina atlet sejak lama, bagaimana sakit hatinya kita misalkan Kota Palangkaraya sudah kita bina atletnya, ternyata justru di Pekan Olahraga Provinsi mendukung atau memperkuat provinsi kabupaten lain. Nah, itu juga menjadi salah satu kendala dan itu terjadi kemarin gitu loh. Nah, kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi itu nyatanya faktanya itu terjadi. Nah, lalu muncul ketidakpercayaan antara atlet dengan wasit misalnya dan segala macam, akhirnya muncul kecurigaan dan segala macam. Tapi itu sudah clear dan kami di KONI Kota Palangkaraya juga sudah memberikan punishment. Kita memberikan punishment kepada beberapa cabur dan atlet pelatih yang terbukti mendukung atau memperkuat kabupaten lain. Padahal selama ini kita bina dengan anggaran dari pemerintah Kota Palangkaraya. Sorry saya potong Mas Sigit. Ya. Berarti untuk menghindari hal-hal seperti itu memang sebenarnya perlu regulasi yang kuat. Regulasi itu harus di tingkat KONI provinsi. Harus supaya bisa mengikat untuk KONI-KONI kabupaten kota itu. Betul. Dan sampai sekarang publik sebenarnya belum tahu nih hasil sepak bola itu tuh seperti apa. Itu yang belum sampai sekarang, sampai KONI Kotim kebetulan sebagai tuan rumah sampai sekarang belum mengumumkan. Betul. Itu. Nah, itu yang kita sayangkan. Kemarin itu kan sepak bola itu deadlock tidak jelas ya. Karena pertandingan yang notabene itu harusnya Palangkaraya menghadapi Kota Waringin Timur waktu itu karena situasi chaos, crowded di stadion, akhirnya dijadikan sebagai pertandingan persahabatan. Nah, setelah itu muncul juara bersama setelah ada pendalaman, investigasi terhadap laporan-laporan dari beberapa pihak. Karena Palangkaraya juga melaporkan ada atlet salah satu kabupaten yang juga ditengarai tidak masuk di dalam susunan pemain, tiba-tiba ada di situ. Nah, ini kan fatal karena itu memainkan pemain tidak sah, itu hukumannya harus diskualifikasi. Nah, kemarin tim dari PB Porprov sudah melakukan investigasi, sudah melakukan cross check ke lapangan, ke Palangkaraya juga sudah, dan hasilnya dinyatakan sebagai juara bersama. Juara bersama. Tapi emas kalah Sampit sama Kotim sama Palangkaraya. Harus diumumkan. Tapi itu, sampai dengan detik ini kita tidak menerima SK penetapan siapa juara bersama itu. Jadi tidak ada dasar bagi kita yang menyatakan bahwa hasil sepak bola cabur sepak bola Porprov Kota Waringin Timur adalah Palangkaraya dan Kotim. Itu tidak ada. Tidak ada, betul. Dan sekarang panitia besar sudah dibubarkan. Ya, menjadi persoalan ketiga, sekarang kami dari KONI Kota sedang menyiapkan pembagian bonus untuk atlet. Kita sudah rapat, kita akan berikan bonus kepada atlet, dan sayang sekali sepak bola tidak bisa kita masukkan di situ karena tidak ada dasar, tidak ada dasarnya. SK dari bermasalah nanti malah bermasalah di pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya itu betul. Jadi itu kondisinya. Ya, mudah-mudahan ini sebagai pelajaran kita semua lah, bahwa stakeholder sepak bola memang harus akur, harus rukun, harus kompak. Bagaimana KONI provinsi dengan panitia besar yang sudah dibentuk itu bisa sinkron, tidak masing saling menunjukkan ego. Akhirnya kan jalan sendiri-sendiri, akhirnya kepentingan daerah tertentu yang dibela. Padahal seharusnya tuh kita punya misi yang sama untuk Kalteng. Kita punya sama-sama punya misi bagaimana membawa semua cabang olahraga di Kalteng ini untuk berkiprah di level nasional. Seharusnya begitu. Jangan ego daerah kita. Oke, kita kesampingkan aja dulu. Soalnya itu sesuatu yang sudah berlalu. Mudah-mudahan itu jadi pelajaran ke depan. Karena kebetulan Mas Sigit ini seorang anggota dewan kan. Mudah-mudahan pada pemilu berikutnya tahun depan bisa, karena saya dengar katanya calon lagi ini. Ya, calon lagi dari Partai PDIP ya. Sama masih PD Perjuangan. DPRD Kota ya, Mas? Masih Dapil 1. Dapil 1 itu Bukit Tunggal, Kelurahan Petobo-Timpun, Kecamatan Bukit Batu, dan Kecamatan Rakungpit. Mohon doa restunya. Amin, amin. Berdasarkan pengalaman Mas Sigit selama jadi anggota dewan, ini sudah tahun keempat ya? Tahun keempat mau kelima sudah. Dewan ini adalah pengawas program pemerintah, salah satunya di situ kan ada 3 fungsi dewan itu. Nah, salah satunya adalah pengawasan. Selama 4 tahun menjadi anggota dewan, bagaimana Mas Sigit melihat
perkembangan Kota Palangkaraya di bawah kepemimpinan wali kota sebelumnya ini, yang sekarang sudah habis masa jabatannya, dan sekarang ditindaklanjuti lagi oleh PJ sekarang. Betul. Itu seperti apa pembangunan kotanya? Ya, sebelum kita bisa menganalisa tentang bagaimana keberhasilan pembangunan yang sudah terjadi, saya sebagai anggota DPR sudah melakukan pertemuan sejak dilantik sampai dengan sekarang lebih dari 423 pertemuan. Saya hitung, karena ini sebagai pertanggungjawaban saya kepada publik. Saya sudah melakukan 423 pertemuan sampai dengan kemarin, dan itu bermacam-macam aspirasi yang masyarakat itu sampaikan kepada kita. Mulai dari bagaimana kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi, dan segala macamnya. Kepemudaan, olahraga, semua disampaikan kepada kita. Nah, dalam upaya itu tentu itu perjalanan saya pribadi bertemu dengan masyarakat. Tapi secara konstitusional kami ada reses. Nah, ketika reses kita bersama-sama di anggota DPRD, dari Dapil 1 kita bertemu dengan masyarakat juga menyerap aspirasi yang sama. Dan rata-rata yang pengen atau yang dikeluhkan oleh masyarakat adalah persoalan terkait infrastruktur. Bagaimana pemerataan pembangunan antara wilayah perkotaan dan wilayah pinggiran Kota Palangkaraya itu sampai sekarang masih terjadi sedikit kesenjangan. Nah, itu yang dirasakan atau yang kami respon, yang kami tangkap dari setiap kami turun ke daerah pemilihan. Nah, kemudian kita tindak lanjuti nih. Persoalan-persoalan itu kita masukkan dalam rapat komisi dengan rapat dengar pendapat dengan instansi terkait, dengan dinas terkait. Kemudian juga kita pantau, karena kebetulan saya juga masuk di Badan Anggaran Pemerintah Kota Palangkaraya di DPRD ya, menjadi bagian dari Badan Anggaran. Tentu lewat itu kita sampaikan bagaimana keinginan-keinginan dari masyarakat tadi untuk pemerintah kota bisa mengalokasikan pembangunan di titik-titik tertentu. Memang harus kita akui, Bung Sensi, bahwa anggaran kita ini sangat terbatas, sementara wilayah kota ini sangat luas. Jadi mungkin siapapun wali kotanya, siapapun pemimpin daerah, tentu ada prioritas-prioritas. Mana yang didahulukan, mana yang itu menjadi opsi kedua, ketiga, dan sebagainya. Karena terkait anggaran. Nah, kalau saya melihat pembangunan di era Pak Farid Naparin kemarin, itu sudah cukup bagus. Banyak warga yang sudah mengapresiasi juga, tapi juga banyak yang masih mengeluh, tapi wajar, saya pikir wajar. Pro kontra itu wajar, karena yaitu tadi sekali lagi anggaran terbatas, tapi banyak hal yang harus ditangani terkait infrastruktur jalan misalnya, drainase misalnya. Itu kalau hujan pasti banjir. Di mana-mana di Palangkaraya selalu banjir. Kemarin begitu hujan lebih dari 5 jam aja sudah beberapa ruas jalan tergenang, dan langganan banjir juga itu aja. Tempat yang sama juga. Tempat yang sama juga. Nah, ini juga menjadi pertanyaan bagi kita sebenarnya, bagaimana perencanaan pembangunan terhadap wilayah-wilayah yang berpotensi banjir. Ada nggak pemeliharaan rutin, misalnya pengerukan yang sudah dangkal dan segala macam. Nah, ini kan kadang-kadang ini menjadi pertanyaan masyarakat juga. Sudah dibangun kok tetap banjir. Harusnya kan kalau sudah dibangun ya banjirnya berkurang. Kan? Ya, kalau sekarang kan sama aja. Dan juga ada langkah antisipasi sebenarnya. Musim ini kan bisa diprediksi. Meskipun sekarang ini El Nino agak susah ya. Tapi minimal bisa diprediksi lah bahwa setelah musim kemarau ini pasti akan datang musim hujan. Kalau musim hujan datang pasti banjir. Nah, maksud saya dinas terkait misalkan BPBD, misalnya Dinas PUPR, Perkim itu harus rutin melaksanakan persiapan itu, menyambut datangnya musim hujan, mereka bergerak untuk melakukan keruk sungai, keruk drainase misalnya. Sehingga itu bisa dieliminir. Kalau sekarang kan tidak begitu heboh banjir, baru besoknya dia kerja. Jadi preventifnya masih belum. Nah, mungkin apakah ini terkait anggaran atau apa ya kita tidak tahu. Harusnya kejadian ini tidak boleh berulang. Karena ini Palangkaraya ini kan ibu kota negara nih, ibu kota provinsi. Ibu kota provinsi dan masih bisa ditata. Lain halnya kalau kita ke Kalsel misalnya Banjarmasin. Wah, ke Banjarmasin sudah terlalu padat, susah. Tapi kalau Palangkaraya ini masih sangat bisa ditata dengan baik, terutama untuk masalah pengairan. Jadi ke depan itu mungkin PR siapapun kepala daerahnya, hal-hal yang kecil seperti itu sebenarnya bisa ditangani dengan baik, sehingga tidak ada keluhan dari netizen, warga ke sosial media tentang pembangunan di Kota Palangkaraya. Mungkin begitu. Ya, begini Mas Sigit, dalam hal pembangunan itu memang butuh perencanaan yang matang. Ya. Tapi sejauh pantauan kita tuh di pertokoan itu, khususnya di pertokoan jalur-jalur yang ada pertokoan itu kadang-kadang drainasenya tuh yang tertutup, bahkan kurang ada perhatian dari pemilik toko. Karena tertutup sehingga
disitulah kadang-kadang terjadi penyumbatan bisa mengakibatkan banjir itu. Itu seharusnya dari dinas terkait seharusnya lebih rutin untuk melakukan pengecekan itu. Terus ngomong-ngomong tentang musim tadi, itu musim kan selama ini kita nih identik dengan karhutla ya, karhutla itu. Daerah kita ini termasuk kota Palangkaraya ini itu sering terjadi kebakaran hutan dan lahan dan sering terjadi asap itu. Itu kira-kira saran sampean gimana? Apa yang harus dilakukan pemerintah ke depan supaya jangan sampai peristiwa yang sama, kasus yang sama terjadi lagi. Bahkan isunya tuh bahwa memang itu sengaja dibiarkan biar jadi proyek gitu loh. Itu gimana kira-kira saran Mas Sigit gitu? Ya, kalau kami dari DPR dengan fungsi pengawasan dalam setiap kesempatan dengan mitra kita selalu mengingatkan hal-hal seperti ini. Kita memelototi anggaran yang diajukan oleh SKPD kita telaah tentang bagaimana antisipasi menghadapi musim kemarau, terutama antisipasi karhutla. Ya. Nah, memang yang dikeluhkan di Palangkaraya ini terkait peralatan masih sangat minim. Jadi selalu dikeluhkan seperti itu. Yang kedua adalah bagaimana relawan-relawan yang ada sekarang dikoordinir oleh kelurahan-kelurahan dan segala macam juga terkendala dengan honorario misalnya. Jadi betul. Sekali lagi masalahnya klasik sebenarnya, masalah klasik terkait anggaran, bagaimana partisipasi masyarakat yang besar ini sebenarnya terhadap antisipasi kebakaran lahan itu bagus. Cuman karena tidak didukung oleh kemampuan finansial dari pemerintah Kota Palangkaraya sehingga mengakibatkan ya ala kadarnya. Sekarang hanya disupport oleh dana kelurahan yang tidak seberapa. Dana kelurahan itu kan minim dan alokasinya banyak. Jadi relawan-relawan ini benar-benar rela. Iya, relawan dia yang turun langsung ke lapangan itu. Iya, begitu turun langsung modal nekat, kadang tidak bawa apa-apa, yang penting datang dulu. Urusan nanti dipikir di sana kan begitu. Jadi mencari dahan yang ada di sebelah, dipukul-pukul, yang penting mati dulu lah. Nah, sedangkan tekstur tanah kita gambut kan juga tidak semudah itu kan. Di atas permukaan mati, tapi di dalamnya masih ada bara yang pasti akan mengepulkan asap dan segala macam. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua juga, Bung Sensi, bahwa ada analisa beberapa ahli, pengamat dan segala macam yang menyatakan bahwa kebakaran ini memang sengaja dibakar gitu. Ya, betul. Karena coba bayangkan di tengah hutan, kemarinnya hujan, selang besoknya timbul ada api di tengah hutan. Di tengah hutan ada api sendiri, itu dari mana? Apakah ada orang buang puntung rokok di situ? Apakah ada pergeseran antara batang pohon ke pohon yang menyebabkan itu bisa memunculkan api mungkin? Jadi kalau dipikir-pikir secara logika itu agak mustahil, itu pasti akan dibakar. Memang berarti ada yang sengaja. Ada pihak-pihak yang sengaja membakar. Karena dengan membakar kan mempermudah untuk pembukaan dan lebih hemat kan begitu kan. Nah, jadi saya kira ini patut, sebenarnya saya kira pihak-pihak itu sudah tahu semuanya saja. Ya, selalu dengan kita keluhannya yaitu tadi yang saya sampaikan. Jadi intinya harus bersama-sama lah. Kalau kita sepakat untuk bagaimana kita mengatasi karhutla pada sama-sama sebenarnya bisa. Tinggal ada nggak niat dari kita semuanya untuk memperbaiki itu. Terus sejauh ini perhatian terhadap para relawan seperti apa, Mas? Relawan di lapangan itu? Ya, itu tadi relawan dari pemerintah. Dari pemerintah memang ada dari BPBD itu dialokasikan anggaran, tapi ya tidak seberapa, hanya untuk sebagian orang dan hanya untuk ibaratnya upah minyak lah. Tidak terlalu signifikan, tapi antusias mereka cukup tinggi, luar biasa. Jadi mereka tim-tim yang dibentuk di kelurahan itu sebenarnya sangat mobile dan sangat militan mereka. Berarti seharusnya mereka itu yang pemerintah harus memberi perhatian lebih kepada mereka. Kan ini tiap tahun nih. Tiap tahun. Maksud saya alokasikan dong anggarannya cukup untuk itu. Untuk mereka itu. Jadi jangan nanti begitu kejadian anggarannya nggak ada. Dan segala macam. Tapi kan berulang-ulang terus. Oke, Mas Sigit. Kalau tadi kan kita berbicara tentang masalah bencana, masalah pembangunan itu. Nah, ini ngomong-ngomong pilpres kita nih, kira-kira gaungnya seperti apa gaungnya? Pilpresnya. Pilpres, ya pilpres selalu menarik ya. Pilpres selalu menarik karena kita tahu bahwa politik itu adalah platform demokrasi yang itu harus dilibatkan masyarakat. Tidak hanya pemilu politik, tidak hanya milik elit, tidak hanya milik segelintir, tapi ini milik masyarakat. Kita sepakat itu bahwa ini platform demokrasi yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia untuk menentukan
pemimpin negara untuk menentukan arah pembangunan negara Indonesia ke depan. Jadi melalui politik, melalui pemilu 5 tahunan, ini menjadi sarana untuk memilih itu. Nah, kebetulan Mas Sigit ini kan adalah caleg dari PDIP ya, Partai Merah. Kebetulan Partai Merah ini kan mengusung Ganjar Mahfud, ya. Gama. Nah, peluang Ganjar Mahfud Ganjar dan Mahfud MD di Kalteng secara umum dan Kota Palangkaraya secara khusus seperti apa sih sejauh yang dilihat oleh rekan-rekan dari PDIP? Yang pasti kita sangat yakin dan optimis bahwa pasangan Ganjar Mahfud ini menjadi pasangan yang sangat ideal yang dibutuhkan oleh bangsa kita saat ini. Dan bisa saya sampaikan mungkin agak berlebihan bahwa pasangan terbaik setelah Soekarno-Hatta itu adalah Ganjar Mahfud. Kenapa? Ganjar Mahfud pengalaman di 3 elemen: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ganjar Pranowo pernah menjadi anggota DPR, pernah menjadi gubernur. Kemudian Mahfud MD pernah menjadi anggota DPR, pernah menjadi menteri, dan pernah menjadi hakim konstitusi, ketua Mahkamah Konstitusi. Artinya ini perpaduan klub yang dimiliki oleh bangsa kita saat ini. Dibanding diambil pasangan lain, jelas jauh. Kalau dari segi kapasitas, kapabilitas, intelektualitas, itu semua ada di pasangan nomor 3. Tapi sekali lagi, pemilu, pilpres ini ada banyak aspek. Dan kita sepakat bahwa kita harus jual gagasan nih. Jangan balihonya yang besar tapi gagasannya kecil. Ya kan? Balihonya banyak, gagasannya sedikit. Jadi kita ingin pemilu ini dihadapi dengan riang gembira dengan menjual ide dan gagasan, tidak menggunakan gimmick-gimmick yang sebenarnya itu jauh dari substansi pendidikan politik masyarakat. Coba sekarang istilah gemo. Itu apa urgensinya bagi pendidikan politik kita? Kita ini memilih pemimpin, bukan memilih bayi terlucu 2024 gitu loh. Kita ini memilih pemimpin bangsa 270 sekian juta jiwa penduduknya. Kok kita disuguhi hal seperti itu? Itu kan sangat penghinaan terhadap proses demokrasi saya pikir. Jadi jualah ide gitu loh. Masuklah ke ruang-ruang publik, ke tempat-tempat akademisi, jual ide, gagasan, debat di situ. Tawarkan visi misi yang bagus, apa konsep ke depan. Jangan joget-joget, gimmick-gimmick begitu. Kan itu kurang bagus bagi pendidikan politik untuk anak-anak muda. Padahal di Kalteng misalnya, sekarang lebih dari 60% itu adalah pemilih muda. Ada 24% sekian itu Gen Z. Gen Z itu kelahiran 97 sampai 2012. 60 sekian persennya, 50 sekian persennya itu lebih, adalah generasi Y, generasi milenial. Sama seperti saya masih milenial, 81 ke atas kan, sampai 96 itu masih milenial lah. Nah, artinya dari jumlah DPT Kalteng yang berjumlah sekitar 1,9 juta, 1 jutanya itu anak muda. Nah, sekarang bagaimana tim dari Ganjar Mahfud di sini khusus di Palangkaraya secara khusus dan Kalteng secara umum itu, bagaimana bisa merangkul generasi-generasi muda itu, karena mereka kan mayoritas pemilih. Nah, itu seperti apa? Apalagi calon lain kan ada generasi muda juga itu. Sekarang sama semuanya menggarap generasi muda. Jadi anak-anak muda harus jadi subjek ya, bukan jadi objek. Bukan jadi objek. Jadi subjek. Dia harus tahu bagaimana melihat tracking atau rekam jejak pasangan calon untuk Indonesia ke depan. Jangan sampai kita harus taat konstitusi. Ya pilih yang taat konstitusi lah, kan begitu. Ya dosa-dosa masa lalu tidak boleh dikubur. Ini adalah pemimpin negara. Jadi hal seperti itu harus dikasih tahu kepada publik gitu loh. Jangan disuguhi joget-joget, tapi lupa semuanya itu. Ingat kita milih presiden. Milih presiden tidak mudah-mudah. Tidak ada intilah instan, semuanya berproses dari bawah. Nah, hal-hal seperti itu di Ganjar Mahfud Kalimantan Tengah melalui tim kampanye daerah juga relawan-relawan ini luar biasa bagus. Relawan Ganjar di Kalteng sudah hidup lawas, sudah lama sekali. Ada ibu-ibunya, ada Mak Ganjar misalnya, ada sahabat Ganjar, anak-anak mudanya melalui Banteng Muda Indonesia, semuanya gerak. Dan dari partai-partai koalisi lain juga semuanya bergerak menyasar anak muda. Jadi tentunya kita bersaing secara sehat, secara fair dengan menjual ide dan gagasan sekali lagi. Bukan menjual hal-hal di luar itu yang mengaburkan substansi dari pilpres. Kita bicara kualitas, kita pilih pemimpin kok. Memang ada isu, misalnya ada pasangan capres yang tagline-nya adalah perubahan. Terus ada yang perbaikan, ada yang melanjutkan. Nah, pilih di antara itu yang mana yang terbaik menurut kita. Saya pikir masyarakat sudah tahu lah. Kalau kami jelas himbauannya ajakan karena ini musim kampanye, ya kita pasangan nomor 3 lah yang terbaik. Karena itu tadi berpengalaman, berproses dari bawah, taat konstitusi itu yang penting.
Bagaimana seorang pemimpin negara bisa muncul atau berproses tidak melalui mekanisme yang benar, melalui pengangkangan konstitusi. Itu kan luar biasa mengerikan itu, Bung Sensi. Dan Betul, terbukti betul. Ya. bahwa yang menggolkan sudah dikenakan sanksi etik, pelanggaran berat, Ya, betul. dan sudah diberhentikan menjadi ketua. Nah, ini bahaya bagi demokrasi kita gitu loh. Tidak boleh dipaksakan apapun itu, penguasa tidak boleh cawe-cawe, apalagi merombak, menabrak aturan. Sedangkan Hanya Mahkamah untuk Konstitusi kepentingan. itu adalah benteng terakhir Betul. konstitusi. Kalau itu sudah runtuh, kemana? Akhirnya ada peradilan rakyat. Muncul mimbar-mimbar bebas, mimbar-mimbar demokrasi di kampus, di jalan-jalan. Ini bahaya. Kalau wasit tidak netral, penonton, kalau kita menganalogikan sepak bola, wasit tidak netral, supporter turun tuh. Supporter turun. Apakah mau seperti itu? Nah, saya pikir sekali lagi negara harus berada di tengah. Negara harus netral. Alat-alat negara harus netral. Tidak boleh berpihak kemanapun. Meskipun saat ini santer terdengar, bahkan fakta sudah ditemukan beberapa keterlibatan alat negara yang dipakai untuk calon tertentu. Ini berbahaya. Kalau sudah rakyat marah, rakyat punya cara sendiri, kebenaran akan menemukan jalan sendiri. Rakyat punya cara sendiri untuk merubah apa yang menurut mereka terbaik untuk bangsa kita. Saya pikir itu. Dengan kelebihan-kelebihan pasangan nomor 3 itu, Ganjar Mahfud itu, untuk target Kalteng kira-kira berapa persen atau seperti apa? Sejauh yang masih kita target nasional kita 1 putaran. Target nasional 1 putaran. Kalau untuk Kalteng kira-kira berapa persen? Menang di atas 55%. Untuk Kalteng. Sisanya kita kasih ke paslon nomor 1, nomor 2. Nomor 2 gitu. Tapi tentu mereka kan pasti akan juga berupaya keras kan. Tapi namanya target, tentu ada capaian-capaian, ada parameter-parameter, ada instrumen-instrumen untuk bagaimana kita menggolkan target itu. Tapi yang pasti selama negara netral, insya Allah kami yakin Ganjar Mahfud akan menjadi pemenang di Kalimantan Tengah. Oh ya, awal pekan kemarin Ketua Umum Ibu Megawati itu ini viral nih, sempat ngamuk-ngamuk gitu. Neo Orde Baru, Neo Orde Baru. Saya terkesan kesannya tidak menghargai saya. Saya begini-begini, saya adalah sebutannya Presiden RI ke-5. Itu sebenarnya menurut Mas Sigit sebenarnya Bu Mega ngamuk kepada siapa? Ya, sekarang gini, PD Perjuangan dan Megawati Soekarno Putri adalah orang yang hidup di bawah tekanan. Sudah dari zaman Orde Baru, bagaimana Soeharto dulu digencet, Megawati digencet, kuliah tidak bisa selesai, pindah-pindah tidak pernah lulus karena tekanan-tekanan dari Orde Baru. Sampai Partai Demokrasi Indonesia dipecah belah dengan dimunculkannya Suryadi waktu itu untuk mengambil alih PDI di bawah Ketua Umum Megawati yang sudah terpilih di Surabaya. Terus kemudian ada Kongres Medan yang menjadikan Suryadi akhirnya pecah kuda tuli. Kuda tuli, ya. Akhirnya mundur PDI Perjuangan, Megawati tidak ikut pemilu dan kalah PDI Suryadi. Kemudian tahun 99 membentuk PDI Perjuangan dan menang. Artinya PDI Perjuangan itu bukan partai yang kaleng-kaleng, bukan partai yang mudah tersinggung, bukan partai yang mudah ditekan. Kita sudah dibangun atas darah, air mata, keringat dari awal. Tidak ada partai apapun di Indonesia yang punya sejarah seperti PDI Perjuangan. Nah, artinya Megawati ini sosok sentral. Dia sudah tahu ini apa. Berarti Bu Mega itu mengingatkan, jangan sampai muncul neo. Sebagai guru bangsa, dia mengingatkan bahwa kita sepakat kemarin sama-sama bagaimana kita meruntuhkan Orde Baru. Nah, ini tanda-tanda neo Orba itu muncul dengan misalnya intimidasi. Sekarang bagaimana Yunarto Wijaya, salah satu surveyor dari Carta Politika itu tidak bermain sosmed. Kenapa? Karena diintimidasi. Ada orang mengintimidasi, akan diancam dan segala macam, keluarga, anaknya semua ditakuti. Akhirnya dia sekarang tidak bermain sosmed misalnya. Terus bagaimana rumah-rumah budayawan kita, Butet Kertarajasa, tiba-tiba ada orang mencurigakan di sekitar rumahnya dan segala macam. Kemudian markas Pospera, yang digerakkan Adiana Pitupulu misalnya, itu tiba-tiba didatangi oleh kendaraan rantis misalnya begitu. Memang dia tidak ngapa-ngapain,
Tapi itu kan sebagai bentuk intimidasi, terselubung yang tidak tahu. Terus kemudian kalau di Kalteng sendiri gimana? Tidak ada. Alhamdulillah tidak ada ya. Kantor-kantor partai tidak. Kalau baliho-baliho Ganjar Mahfud seperti di daerah lain diturunkan gitu di sini? Ya kemarin ada sempat kejadian. Sempat di Muara TV itu. Tapi itu miskomunikasi sepertinya. Dan apapun yang terjadi, tapi yang pasti di sana sudah berpindah ya. Dan timnya sudah berpindah, kita tidak tahu. Tapi itu dulu eskalasi dulu. Nah sekarang berbeda. Pasca Jokowi menjadikan Gibran sebagai wakil Mas Prabowo, perputaran haluan politik Indonesia berubah drastis. Sangat drastis. Nah, jadi itu kondisinya. Kalau di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kalau perusahaan-perusahaan baliho sebenarnya wajar di mana-mana sama. Namanya kita nih hidup di ruang publik. Tidak semua orang suka dengan apa yang kita lakukan, lalu muncul perobekan dan segala macam, tapi itu wajar lah. Bagi orang politik tidak boleh baper dengan hal seperti itu. Bagi saya pribadi, spanduk saya dirobek satu, saya pasang satu lagi. Saya pasang 3, robek lagi, saya pasang lagi. Gitu aja simpel. Jadi artinya kita harus sama-sama sepakat bahwa pemilu ini harus kita ikuti dengan riang gembira, tidak ada intimidasi dari negara, biarkan ini menjadi pestanya rakyat, untuk menentukan pemimpin yang terbaik itu mana menurut mereka. Jadi fair-fair aja. Jadi kita di tim kampanye menjual ide, gagasan. Jangan sekali lagi saya ulangi dibungkus dengan gimmick-gimmick yang itu jauh dari substansi. Tidak perlu gitu. Tidak perlu. Rakyat tidak bodoh kok. Rakyat tidak bodoh, masyarakat sekarang pintar. Tidak. Ini bukan untuk lucu-lucuan. Ini bicara negara. Bicara negara harus diserahkan kepada ahlinya yang berkompeten untuk mengelola negara ini. Jangan yang menjual ide-ide yang receh seolah-olah mau degradasi kemampuan pemilih kita, terutama anak muda dalam berpolitik. Saya pikir begitu. Untuk terkait pemilu, terkait pemilu ini, terus closing statementnya mungkin terkait ajakan untuk warga jangan sampai golput. Silakan Mas Sigit. Baik, terima kasih. Jadi untuk warga Palangkaraya, kalau kita mengacu ke hasil pemilu legislatif 2019 bahwa partisipasi pemilih di Palangkaraya itu 80%. Artinya luar biasa. 80% itu angka yang tinggi untuk partisipasi pemilih di Palangkaraya. Jadi harus kita tingkatkan, kalau bisa lebih dari di atas 80%. Jadi ayo anak-anak muda, gunakan hak pilih kalian. Ini mungkin kesempatan pertama bagi pemilih pemula untuk masuk ke TPS, untuk menentukan pilihannya, ikut dalam pesta demokrasi. Ayo sambut pemilu ini dengan riang gembira. Fanatik boleh, tapi jangan terlalu fanatik yang bisa mengakibatkan perpecahan. Beda pilihan boleh, tapi silaturahmi harus jalan terus. Jangan sampai karena perbedaan politik ada yang bercerai, ada yang putus dari pacarnya, ada yang tidak berteguran dengan tetangganya. Terus ternyata di pusat setelah keras gesekannya malah dijadikan menteri. Sementara di bawah ini masih marah-marahannya belum selesai. Nah, jadi fanatik boleh, tapi wajar-wajar saja. Yang wajar-wajar saja bahwa persatuan itu adalah yang utama. Seperti pesan Ketua Umum DAD, Pak Agustian Sabran misalnya. Beliau selalu mengingatkan, perbedaan itu boleh, tapi ingat, huma betang. Kita harus bersatu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia dalam falsafah huma betang yang di Kalimantan Tengah ini sudah terjalin lama. Itu menjadi falsafah kita yang harus kita junjung, siapapun warga Kalimantan Tengah. Beda boleh, tapi ingat, persatuan, kesatuan itu menjadi hal yang utama, dan itu harus dijaga. Makanya untuk tim kampanye, hindari kampanye hitam. Kampanye negatif boleh, sah-sah saja. Tapi kalau kampanye hitam yang menjerut fitnah, jangan sampai, karena itu ada aturan konsekuensi hukum yang akan siap-siap kita hadapi kalau kita melakukan itu.